Ini adalah hak-haknya orang-orang yang berhak menerima zakat. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala hendak membersihkan kita, membersihkan harta kita. Kalau kita tidak mau atau bermain-main, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengambil haknya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan persoalan zakat, di mana hal ini merupakan bagian dari rukun Islam yang tidak bisa kita pisahkan dengan yang lain. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan sebuah hadisnya, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan wal hajj." Banyak di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatukan perintah wajibnya salat dengan zakat ini. Aqimus salata wa atuz zakah. Maka persoalan zakat ini, hadirin kaum muslimin, adalah sebuah kewajiban kita yang berkaitan dengan harta. Beberapa ayat di dalam Al-Quran sebagaimana yang kami bacakan di awal tadi, yang terdapat di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 31, inilah dasar bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat kepada kita bersama. Tentunya zakat adalah sebuah kewajiban yang ada aturan fikihnya, ada aturan syariatnya. Kalau kita lihat daripada arti kata zakat itu secara bahasa, dia bermakna adalah an-numu wa ziyadah, tumbuh dan berkembang. Tapi kalau kita lihat dari segi istilah, zakat itu adalah sebuah kewajiban terhadap seorang kaum muslimin dari hartanya yang sudah memiliki kadar tertentu, sudah punya haul, dan nanti akan diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Ambillah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk fi'il amar. Berarti ambillah dari harta-harta mereka itu zakat dengan dua tujuan. Yang pertama, tutahhiruhum. Yang kedua, wa tuzakkihim biha. Berarti ada dua hikmah yang hendak didapatkan di dalam syariat zakat ini. Yang pertama, tutahhiruhum, bahwa dengan zakat yang telah diambil itu akan membersihkan mereka. Membersihkan dari apa? Yang pertama, membersihkan harta itu sendiri. Kemudian membersihkan orang yang memiliki harta, orang-orang kaya yang hartanya sudah sampai kewajiban zakat, daripada nafsu yang terlampau
berkeinginan kepada harta, nafsu yang terlalu berlebihan cinta kepada harta dan cinta kepada dunia. Karena inilah makna tutahhiruhum, membersihkan. Yang pertama, membersihkan diri orang yang berzakat daripada kecintaan yang berlebihan kepada hartanya, karena ini memang suatu sifat yang tidak baik. Karena Allah diperintahkan untuk mengambil zakat daripada harta-harta mereka tersebut. Dan mudah-mudahan juga harta yang tinggal tersebut nanti dibersihkan daripada hak-hak orang-orang yang mesti mendapatkannya, sehingga orang yang memiliki harta ini, orang kaya, tidak memakan harta yang tidak berhak ia makan. Kemudian yang kedua adalah watu zakihim biha. Manfaat zakat atau hikmah daripada penunaian zakat ini adalah Allah hendak menyucikan mereka. Menyucikan apa? Menyucikan hati orang-orang yang berzakat, memberikan kesucian kepada jiwanya sebagai tanda syukurnya kepada Allah terhadap harta yang telah diberikan kepadanya. Suci, bersih jiwanya, sehingga dia betul-betul ikhlas menunaikan zakatnya. Kemudian lanjutan ayat, wasalli alaihim. Kemudian juga sesungguhnya berdoalah untuk mereka. Inna salataka sakanul lahum. Dan sesungguhnya doamu itu akan menumbuhkan ketentraman kepada mereka. Ini bagi siapa? Adalah bagi orang-orang yang menerima zakat. Doakanlah orang yang telah berzakat ini, dan itu memberikan ketenangan kepada mereka. Kemudian Allah kunci ayatnya, wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar, Allah lagi maha mengetahui terhadap apa yang dilakukan oleh hambanya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Karena itulah bagi kita yang sudah mempunyai harta yang sampai senisab, yang kita ketahui harta-harta yang wajib kita zakatkan, apakah harta perdagangan, emas, perak, mungkin hasil pertanian, peternakan dan sebagainya, kalau sudah sampai kepada nisabnya, kepada kadarnya, dan sudah sampai haulnya pada waktu yang ditentukan oleh Allah, maka jangan kita bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ada seorang yang merasa atau bermain tidak mau mengeluarkan zakatnya, karena Allah perintah zakat ini adalah menentukan kadarnya. Tidak semua harta kita zakatkan, hanya 2,5% dari perdagangan, hanya mungkin 10 atau 5% dari zakat pertanian. Itu tidak semua harta kita. Ini adalah hak-haknya orang-orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana mustahik zakat di dalam Al-Quran juga dikatakan di dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa ibnis sabil wa fi sabilillah faridatan minallah. Inilah ada 8 asnaf yang mesti kita berikan zakat kita kepada mereka, tentunya melalui amil zakat yang sekarang sudah dibentuk oleh pemerintah. Maka mari para muzaki yang sudah memiliki harta sampai senisab, tunaikanlah zakat kita melalui lembaga resmi pemerintah. Itulah badan amil zakat yang ada di tempat kita. Biar jelas, biar kita tidak ragu, karena harta zakat itu adalah pada hakikatnya bukan harta milik pribadi muzaki yang berzakat. Harta itu milik mustahik. Maka banyak hikmah kenapa harus dilakukan melalui badan amil zakat. Karena bisa jadi nanti ketika orang kaya yang punya zakat, dia menyalurkan langsung, tidak melalui amil, itu ada nanti hal-hal yang subjektif, memilih-milih, dan tidak tepat pada sasarannya. Karena itulah Allah menunjuk dalam persoalan zakat, ada di sana amil. Amillah yang berkewajiban untuk menyalurkan zakat, yang tentunya insya Allah akan sampai nanti kepada mustahik yang betul-betul berhak menerimanya. Maka muzaki ketika dia sudah menunaikan zakatnya melalui amil, maka lepaslah kewajibannya, lepaslah semacam hutangnya kepada Allah. Maka itu nanti hak atau kewajiban amilah menyalurkan kepada siapa yang berhak menerima. Hadirin kaum muslimin, karena itulah Allah Subhanahu wa taala hendak membersihkan kita, membersihkan harta kita. Kalau kita tidak mau atau bermain-main, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengambil haknya itu. Karena harta zakat itu bukan milik orang muzaki, maka salurkanlah kepada yang berhak menerimanya. Kalau kita tidak mau termakan hak pada orang-orang mustahik, maka Allah akan menentukan jalan lain yang jauh lebih hebat. Maka jangan bermain-main dengan Allah dalam persoalan zakat, karena Allah akan mengambil yang bukan hak kita, karena harta zakat bukanlah haknya muzaki. Hadirin kaum muslimin, demikian mungkin hikmah yang dapat kita sampaikan.
Mudah-mudahan persoalan zakat ini bisa nanti memberikan suatu hal yang positif bagi orang-orang miskin. Orang-orang miskin bisa nanti menjadi orang yang muzaki dengan adanya badan amil zakat. Karena Basnas sekarang bisa memproduktifkan harta zakat. Ketika zakat itu zaman dahulunya, ketika muzaki mungkin langsung memberikan kepada mustahik, itu hanya mempunyai fungsi konsumtif, hanya untuk habis sekali makan. Tetapi ketika zakat sudah diolah oleh badan amil zakat, maka insya Allah Bas akan bisa memberikan yang jauh lebih bermanfaat, bisa memproduktifkan, bisa memberikan modal bantuan kerja, dengan tujuan pada saat ini seorang mustahik menerima zakat dengan diproduktifkan nanti usahanya melalui badan amil zakat. Insya Allah nanti suatu saat mustahik dengan tujuan mulia juga bisa berzakat dan akan membantu mustahik-mustahik lainnya. Inilah hikmah besar dalam persoalan zakat. Karena itu mari kita salurkan juga zakat kita kepada melalui badan yang resmi, yaitu badan amil zakat. Mudah-mudahan kita bisa menunaikan kewajiban ini sesuai dengan aturan dan syariat yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Berbanyak maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.